Assalamualaikum, selamat pagi, salam semangat untuk kita sekalian. Wujud semangat kita dalam bentuk syukur, tentu saja terus kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa memberikan kita kehidupan. Hari ini bertemu lagi kita, ada banyak-banyak kabar setelah 1x24 jam terakhir. Berita pertama yang kita tangkap di media-media berita online, lanjutan Liga Super BRI Indonesia atau Super League musim 2025-2026 mempertemukan Persija menghadapi Persik Kediri. Persija menjamu Persik Kediri, tapi bukan di Jakarta. Oleh karena sesuatu dan lain hal ini tentunya dia fasilitas stadion yang sering digunakan oleh Persija sebagai home base menjamu tim-tim tamu digunakan untuk konser. Ini stadion buat konser atau konser untuk stadion? Ini apa namanya? Di Jakarta banyak stadion yang bisa dipakai, tapi rumput lapangan tidak memungkinkan karena usai dipakai untuk pelaksanaan atau pertunjukan musik konser. Ini menjadi apa istilahnya, si malakama atau dilema juga. Kalau tidak demikian, di mana lagi yang bisa menampung massa yang banyak kalau untuk pertunjukan musik ya. Selain itu pengelola stadion juga pasti kewalahan ya, di mana lagi mencari dana untuk perawatan, lalu juga pemeliharaan fasilitas stadion, kalau bukan mengambil kesempatan untuk penyelenggaraan konser. Ya itulah dilema jadinya. Kita mau nonton sepak bola yang sebenarnya dilaksanakan di stadionnya nggak memungkinkan untuk pelaksanaan pertandingan karena usai dipakai untuk pertunjukan konser musik. Olehnya pertunjukan musik di stadion, lalu tim atau klub yang memiliki stadion bertanding di stadion lain. Diambillah keputusan untuk memilih Stadion Manahan Solo untuk pertandingan pekan ketiga Super League Indonesia musim 2025-2026. Awan tebal dan mendung gelap menaungi langit kota Solo sore kemarin. Dan puncaknya 1 jam sebelum kick off panjang babak pertama dimulai, hujan sudah mengguyur dan genangan air di lapangan terjadi dan terlihat jelas dari kamera yang mengambil gambar untuk pertandingan Persija versus Kediri ini. Pertandingan seru, jual beli serangan terjadi, namun bolanya tidak liar seperti pada pertandingan lapangan kering. Ya, lapangan Indonesia memang sudah ada yang bertaraf FIFA, seperti lapangan yang bisa menyerap genangan air hujan. Tapi di Stadion Manahan Solo meskipun sudah bertaraf internasional juga, tapi masih kelihatan nampak jelas di kamera pengambilan gambar untuk pertandingan ini. Jadi seperti apa ya, seru, tapi lebih seru menyaksikannya kalau dalam kondisi tidak dalam genangan air suasana lapangan. Maka terjadilah pertandingan menegangkan di babak pertama, meskipun bolanya nggak mantul dan berhenti, lalu mantul terjeda. Gol tercipta oleh Esa Walian di menit ke-40 dan Persik Kediri menjadi unggul di babak pertama. Nah, di babak kedua terjadilah Persija comeback. Gol pertama terjadi di menit 40 oleh Kahuwalu Excel dan Maxwell menggandakan menjadi 2-1 lewat Maxwell ya. Lalu juga pemain timnas Witan Sulaiman masih memiliki tagi dan punya kemampuan lebih tajam di depan. Kalau kita lihat pertandingan semalam,
Witan masih bisa diandalkan di lini depan atau lini sayap Persija Jakarta. Dan hasilnya 3-1 untuk kemenangan Persija Jakarta. Sampai di pekan ke-13, Barito masih memimpin klasemen, dibayang-bayangi oleh Persija Jakarta. Ya, makin seru nih pertandingannya. Pekan ke-14 akan ada pertandingan seru juga lagi. Lalu juga di ajang ACL Persib Bandung, ya terus kita dukung untuk bisa melaju ke partai-partai puncak ACL. Ini klasemennya. Kabar yang hangat lainnya, kemarin petang itu para jurnalis di prank. Bukan di prank, tapi sudah menunggu lama tentang konferensi pers apakah akan diumumkan pelatih timnas senior, tapi ternyata yang diumumkan adalah Coach Nova Arianto terpilih menjadi pelatih U20 timnas kita. Beritanya Coach Nova karena mengawal anak-anak U17 kemarin terhenti di Piala Dunia U17, maka dinaikkan posisinya menjadi pelatih U20 ya, karena yang akan dilatih juga mereka-mereka yang kemarin juga turut berpartisipasi di Piala Dunia U17. Itu beritanya sih. Ya semoga saja U17 tetap berprestasi dan U20 juga menampilkan prestasi terbaiknya di bawah asuhan Coach Nova Arianto. Ada berita hangat bukan cuma nasional tapi mendunia. Berita apa itu? Ini berita sangat menghebohkan. Ini sebenarnya breaking news. Berita-berita yang memecah kesunyian. Breaking itu kan apa ya? Memecah. Breaking news tentang berita Rusia yang dibanet oleh FIFA akan menyelenggarakan tandingan Piala Dunia, dan ini akan diselenggarakan di musim panas sama dengan jadwal pertandingan Piala Dunia. Mereka-mereka yang terhimpun dan tidak lolos dari Piala Dunia akan berhimpun dan melakukan pertandingan yang diinisiasi oleh Rusia. Kabar ini sudah beredar dari 2 hari kemarin, tapi semalam sudah ada kepastian akan dibentuk tim penyelenggara untuk Piala Dunia tandingan ini di Rusia. Di Rusia bukan, tapi Rusia yang inisiasi. Beritanya diulas oleh teman-teman mimin kita dari GALZ. Gas, kita gaskan, menyimakkan. Rusia, negara yang selama ini dibekukan dari kompetisi FIFA dan UEFA, tiba-tiba datang membawa ide gila, ide nekat, ide yang bikin pejabat FIFA begadang 3 malam berturut-turut sambil ngeteh pekat. Sebuah Piala Dunia tandingan, turnamen paralel, kompetisi yang dirancang khusus untuk negara-negara yang gagal lolos ke World Cup 2026. Dan yang lebih gilanya lagi, turnamennya mau digelar tepat di waktu yang sama dengan Piala Dunia resmi yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jelas ini adalah sebuah langkah yang bukan cuma kontroversial, tapi juga seperti ngajak ribut FIFA serta Donald Trump secara terang-terangan. Dikutip dari Futirum, disebutkan bahwa Rusia sedang mempertimbangkan membuat turnamen internasional besar yang berisi negara-negara yang gagal lolos ke Piala Dunia. Pertanyaannya, negara-negara seperti Serbia, Yunani, Venezuela, Peru, Chile, Tiongkok, Nigeria, Kamerun, dan masih banyak lagi calon undangan termaksud Indonesia. Jelas langkah ini dianggap bukan cuma soal sepak bola, tapi manuver politik Rusia supaya FIFA mencabut sanksi mereka dan membuka jalan menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Di satu sisi Amerika Serikat melalui Presiden Donald Trump, yang bagaimanapun masih berpengaruh besar dalam opini publik sepak bola Amerika digambarkan sangat kesal. Nah, di tengah itu semua, muncul satu nama dari sebuah negara yang aneh kalau nggak diundang. Tentu saja Indonesia. Yap, secara hubungan diplomatik Rusia dan Indonesia itu akrab, saling support di banyak forum internasional. Bahkan Rusia beberapa kali menyebut Indonesia sebagai partner penting
yang mana artinya Rusia kemungkinan akan menempatkan Indonesia ke dalam salah satu posisi penting agar turnamen ini bisa bergulir. Pertanyaannya, emang PSSI mau? Kan gitu. Ya udah, buat lebih jelasnya, kita bahas bareng-bareng wacana yang bikin FIFA lumayan makdek dengernya. Yap, sebagai awalan, Mimin jabarin dulu nih, awal mula gagasan Piala Dunia alternatif ini. Menurut laporan Futirum, ide ini muncul di internal Federasi Rusia setelah mereka sadar akan satu hal yang penting, yakni tanpa panggung internasional, sepak bola Rusia makin tenggelam. Yap, sejak invasi Ukraina, FIFA dan UEFA menjatuhkan sanksi keras, yakni klub Rusia dilarang tampil di kompetisi Eropa, lalu timnas Rusia tidak boleh tampil di kualifikasi Piala Dunia. Pokoknya semua event resmi FIFA, UEFA, kayak Piala Dunia atau Piala Eropa termasuk Nation League, UCL, UEL, dan Conference League tidak boleh digelar di Rusia. Akibatnya, sepak bola Rusia terisolasi parah karena cuma bisa gelar liga domestik plus paling mentok uji coba di FIFA Matchday aja. Nah, dari situ Federasi Rusia mulai mikir yang sederhananya gini, kalau kita nggak diizinkan masuk ke turnamen FIFA, kenapa nggak bikin turnamen bersama kalau FIFA itu sebenarnya paling takut pada satu hal, yakni kompetisi tandingan yang punya nilai jual. Apalagi kalau digelar di waktu yang sama. Kalau semisal turnamen di Rusia ini mampu menarik perhatian negara besar yang gagal lolos, rating Piala Dunia resmi bisa tergerus, walaupun di sana ada negara-negara dan pemain-pemain top. Sponsor bisa melirik opsi baru, dan media bisa terbelah liputannya. Jelas ini bikin FIFA gelisah setengah mati. Kemudian soal Donald Trump, bayangin, dia dengar Pak De Putin mau bikin turnamen tandingan pas Amerika jadi tuan rumah. Reaksinya kebayang lah, paling bilang gini, "This is our World Cup. Putin should not steal the show." Yap, buat Amerika, World Cup 2026 ini proyek raksasa bernilai miliaran dolar. Kalau Rusia bikin show tandingan, itu jelas bikin tambah panas situasi politik antara kedua negara. Nah, soal respon dari media-media Eropa sendiri gimana? Ya skeptis, tapi tetap waspada. Media Eropa sepakat, ide ini bisa menjadi ancaman simbolis. Kalau negara besar macam Chile atau Tiongkok ikut, turnamen ini mungkin bisa meledak. Kalau enggak, ya paling-paling cuma jadi turnamen friendly besar. Terus gimana sama Indonesia? Nah, ini yang seru. Indonesia seperti yang kita tahu adalah salah satu negara Asia yang hubungan diplomatiknya paling stabil dengan Rusia. Keduanya sering saling support di forum internasional. Pak De Putin dalam beberapa tahun terakhir sering menyinggung hubungan baik dengan Indonesia. Kerjasama militer dan perdagangan berjalan lama. Dan kalau kalian ingat, mantan Presiden Jokowi pernah jadi mediator diplomatik di antara negara barat dan Rusia. Seperti dentuman gong yang menghentikan seluruh spekulasi. Namun buat pihak lain, justru ini meninggalkan tanda tanya yang lebih besar dalam beragam asumsi seperti, jika tidak benar, kenapa rumor ini bisa mengglobal begitu cepat? Mengapa sumber-sumber awal justru mengarah ke lingkaran pemerintah? Atau apakah pernyataan ini hanya bentuk penyangkalan diplomatis? Kalau kabar ini benar adanya, apakah kita masih akan dianggap sebagai anggota dari FIFA? Atau kita akan dimusuhi oleh negara-negara FIFA dan akan diberi sanksi? Kita tunggu saja. Terima kasih sudah menyimak dan terus mendukung kanal Deddy Sapa Teman, terus mengikuti berita-berita dari kanal Deddy Sapa Teman. Sekali lagi terima kasih. Pamit, assalamualaikum.